Dengan fantasi ke anak kecil, ke kakak, ke adik, ke keluarga sendiri. Bayangin keluarga dijadikan fantasi dewasa. Nyungsep ke neraka jalur VIP ini. Fantasi Sedara adalah sebuah grup Facebook yang dibuat di akhir tahun 2024. Grup ini berfokus pada sharing cerita, karya tulisan, dan sharing video-video yang nggak beda jauh lah dengan grup Facebook pada umumnya. Kecuali fokus pada karya-karya dan konten dalam grup ini, yaitu eksploitasi seksual pada kerabat keluarga sendiri, termasuk ayah, ibu, sampai ke anak kandung. Nah, ini jujur bukan hal yang jarang di platform-platform kayak Facebook, Twitter, Tumblr, dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang bikin grup ini spesial menurut aku. Pertama adalah berapa lama grupnya sendiri bisa berdiri sebelum di take down. Dan kedua, berapa besar jumlah anggota grupnya yang bertotal lebih dari 32.000 orang. Masing-masing akun ini nge-like, sharing foto, video, komen, dan ngepost mengenai fantasi dalam bentuk cerita-cerita dan senario-senario mengenai hubungan badan dengan keluarga atau bahkan mengeksploitasi anak kandung mereka sendiri. Grupnya terus berjalan hingga Mei 2025, di mana setelah sekian lama ngepost konten seksual yang ilegal, akhirnya grupnya diblokir Facebook. Dan gak lama kemudian pembuat dan admin-admin grupnya ditangkap semua. Tapi bagaimana dengan lebih dari 30.000 sisa anggotanya yang tidak bisa diidentifikasi? Kayaknya meskipun di channel ini kita banyak ngefokus pada kasus dan kisah-kisah gelap seperti penculikan, penyiksaan, bahkan sampai pemerkosaan. Sebuah topik yang selalu aku coba buat ngindarin sebisa mungkin adalah eksploitasi anak-anak. Nggak tahu kenapa aku ngebaca kasus-kasus ini di mana anak-anaknya dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa yang merupakan pelaku dari tindakan seksual ini. Itu dari ngebaca kasusnya dan sampai dokumentasi gimana pun detail dari pelaku-pelaku dan apa aksi yang mereka lakukan pada korbannya, itu bener-bener nusuk uratku, ibaratnya kayak kena jarum dingin gitu, langsung ngilu banget liatnya. Dan menurut aku kenapa aku bener-bener ngehindarin kasus-kasus kayak begini adalah fokusnya itu pada motifnya. Kalau misalnya kasus-kasus yang lain yang berhubungan dengan akibat ulah tangan manusia, mereka memiliki alasan yang jelas, entah buat balas dendam, entah karena amarah mereka atau frustrasi yang udah lama nggak dicek. Tapi kalau kasus mengenai eksploitasi atau pedofilia terhadap anak kecil, atau mengenai bahkan sampai eksploitasi anak yang berhubungan incest, yang seksual, itu kebanyakan hampir semuanya mengatakan kalau mereka nggak tahu alasannya. Mereka bilang cuman emang dari dulu udah begitu aja, dan mereka nggak bisa mengubah apa yang menarik mereka pada keluarga mereka itu. Tapi justru itu kenapa hari ini aku pengen ngomongin kasus ini specifically, kasus grup Fantasi Sedara. Karena menurut aku kasus ini sekali aku baca bener-bener ngebuka mataku mengenai berapa banyak orang-orang yang bener-bener sepemikiran sama orang-orang ini, atau setidaknya nggak tahu apa bahaya dan apa dampak buruknya dari aksi-aksi dan pemikiran kayak gini. Makanya hari ini aku tuh sengaja nyari buat ngomongin kasus yang nge-highlight fakta itu sejelas mungkin. Jadi kalau itu kedengarannya menarik, maka jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bukan cuma bakal ngomongin sebuah kasus yang bener-bener mengerikan, tapi juga ngebahas sebuah tabu yang sangat jarang dibawa di masyarakat. Seperti biasa kita bakal ngemulai dengan ngebahas kejadian kronologi ceritanya, ngelihat bagaimana grup ini awalnya terbentuk, siapa yang memimpin, dan siapa yang ngebuat grupnya dari awal. Kemudian kita bakal ngebahas barang-barang bukti mengenai apa yang ditemukan sama polisi. Sebelum akhirnya kita bakal ngebahas teori-teori seperti apakah grup ini merupakan sebuah kasus individual, dan apa bener-bener mungkin penjelasan yang diberikan pada tersangka ini merupakan alasan aslinya, atau mungkin apakah ada motif kedua lagi yang menutupi sebuah kejahatan yang jauh lebih gelap. Dan aku harus taruh disclaimer dulu di sini ya. Kalian jelas-jelas ngeliat video ini tipenya apa, ngeliat intronya kayak gimana, kalian harusnya udah tahu konteksnya kayak gimana ini. Tapi buat kalian yang masih di sini, ini aku cuma ngomong doang. Aku nggak bakal nge-show apapun secara eksplisit, jelas-jelasnya nggak bakal ada apa-apa di sini. Tapi aku bakal nge-show kayak postingan dan beberapa foto-foto dengan caption yang sangat sugestif dan mungkin bisa mengganggu buat kalian. Jadi kalau itu merupakan sebuah konten yang ya mungkin kalian stop aja dulu dari sampai sini. Tapi kalau kalian masih sampai di sini, ayo kita langsung masuk ke dalam kasusnya. Inilah grup Fantasi Sedara.
Sebelum kita masuk ke dalam kronologi kisahnya, menurut aku penting buat kita ngebahas siapa tokoh-tokoh aja yang merupakan pemeran dalam kasus ini. Dan kebanyakan ini yang merupakan orang-orang yang sekarang udah ditahan polisi ya. Jadi ya, kita langsung masuk aja. Yang pertama ini adalah orang yang berinisial MR. MR ini merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun berasal dari Bandung yang kata orang-orang di sekitarnya merupakan, ya dari luarnya ya, tampaknya merupakan orang normal. Orang yang gak banyak ngomong, pendiam, dan suka menyendiri dalam lingkungannya. Tapi di balik semua itu, dia ini sebenarnya merupakan admin dan pembuat grup Fantasi Sedara. Dia merupakan orang yang pertama kali ngebuat grupnya, dan dia juga merupakan orang yang mempromosikan grup itu hingga bisa grow menjadi sebesar sekarang. Kemudian kita ada orang kedua yang berinisial DK. Nah, DK ini sama seperti semua orang-orang dalam kasus ini merupakan orang yang menjijikan, yang punya pikiran-pikiran haram mengenai anak-anak kecil dan anak-anak sekeluarga mereka. Tapi bedanya dari mereka adalah dia ini merupakan pembisnis ya. Dia punya otak yang mencari untung dalam keinginan dan kemauan haram orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia ini bukan cuma pengenjoyer konten, tapi dia juga pemproduksi dan mengedarkan kontennya. Dan di grup ini dia dikenal merupakan seorang peredar konten yang ngejual video dan gambar-gambar pornografi ini dalam paket-paket tertentu. Yang didokumentasi adalah sekitar 20 video dan gambar-gambar buat 50.000 dan 100.000 buat 40 video dan gambar. Ini jujur menurut aku sangat menyedihkan ya. Mereka menggunakan eksploitasi anak-anak kecil ini buat nyari untung dengan cara ngejualin video-video secara langsung. Tapi yang menurut aku lebih menyedihkan lagi adalah kebanyakan anak-anak dan orang-orang yang dilecehkan ini merupakan korban dari ayah dan ibu mereka sendiri. Orang-orang yang harusnya bisa menjaga dan harusnya bisa melindungi mereka merupakan orang-orang yang menjual atau setidaknya melecehkan mereka demi sepeser uang kecil doang. Dan tentunya mereka bukan ngerekam anak-anak mereka demi uang doang ya, tapi faktanya kalau mereka ngejual foto dan video-video ini cuman buat uang kecil, menurut aku juga menunjukkan kalau mereka sendiri juga ada fantasi dan keinginan buat melakukan hal-hal tersebut pada anak kandung mereka. Dan itu menurut aku yang paling parah sih. Namun separahnya si DK dan si MR ini, menurut aku mereka ini masih gak ada apa-apanya dibandingkan orang ketiga dan orang keempat ini. Ini duanya bakal aku gabung, namanya adalah MS dan MJ. Inisial 2 ini merupakan orang yang sangat aktif di grupnya. Mereka ngepost, nge-like seperti anggota grup biasanya lah, cuman kontennya konten haram. Tapi yang ngemisahin mereka dari anggota grup yang biasa adalah mereka udah dikonfirmasi atau setidaknya banyak korban yang maju dan mengatakan kalau mereka telah dilecehkan oleh kedua orang ini. Ya, MJ dan si MS ini telah berpartisipasi secara langsung dalam perekaman dan pelecehan fisik pada anak-anak dan bahkan keluarga mereka sendiri. Sampai mereka direkam dan diedarkan dalam grupnya sebagai cuman kayak video buat di-share. Dan itulah buat orang-orang yang terlibat secara langsung pada kasusnya ya. Tapi sekarang aku pengen masuk ke dalam topik, yaitu gimana grup ini bisa awalnya terbentuk. Kenapa grup ini bisa tiba-tiba muncul. Dan pertanyaan yang lebih pentingnya lagi, bagaimana grup ini awalnya bisa mulai. Dan gimana caranya sebuah grup kecil ini bisa tumbuh sampai angka ke 32.000 orang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Timeline-nya mulai di Agustus 2004, di mana seseorang yang berinisial MR ini diduga membuat grup Fantasi Sedara untuk pertama kalinya dan langsung mulai ngepost video-video dan foto-foto sugestif yang berfokus pada tema incest dan pornografi anak. Ini bisa dilihat dari banyak sekali konten dan post-post yang dia publikasikan. Tapi menurut aku paling mengganggu di antara mereka adalah post-post pengakuan yang dia buat, di mana dia di situ dia punya kayak ibaratnya confessional, di mana dia mengakui semua fantasi dan semua keinginan-keinginan yang ingin dia lakukan, bahkan ada yang pernah dia lakukan ke anggota keluarganya sendiri. Dan insiden ini bukan terjadi pada si MR doang ya, tapi semua anggota grupnya juga berpartisipasi dalam nge-sharing dan nge-post-post beginian. Dan kalian pikir dengan konten yang separah gini Facebook bakal langsung nge-shutdown grupnya ya? Tapi enggak, bahkan di 2024 entah gimana grup ini bisa lolos dari algoritmanya Facebook. Dan dia enggak kedeteksi dan bahkan enggak banyak yang ngomongin hingga di 14 Mei 2025, bener-bener beberapa minggu atau mungkin sekarang kalian lihat video ini sebulan yang lalu kira-kira, dimana si MR ini ngeliat kalau grupnya sekarang udah masuk spotlight dan langsung kena banyak sekali bad attention dari media. Banyak orang hujat-hujat, banyak orang ngelaporin dan nge-report grupnya. Tapi bukan itu dong yang terjadi.
Apa yang terjadi selanjutnya adalah grupnya membesar. Banyak banget orang dalam hitungan puluhan ribuan masuk buat join grupnya. Dan anggota-anggota ini bukan anggota pasif ya. Mereka masuk dan langsung berinteraksi dan ikut serta dalam aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan sama anggota-anggota grupnya. Dan semakin komunitas grupnya membesar, dari awalnya ketika kita ngeliat postnya tuh bawahnya semuanya langsung hate comment yang hujat dan ngata-ngatain kalau ini merupakan pemikiran yang haram dan salah. Semakin banyak kita ngeliat kalau semakin besar grupnya, makin banyak orang yang ngedefend aksi-aksi ini. Bilang kalau misalnya masalah bener atau enggak itu subjektif. Mereka bilang asalkan fantasinya cuma sekedar fantasi dan enggak ada menyakiti atau setidaknya ikut campur tangan fisik buat melecehkan atau melakukan hal-hal ini pada orang, itu harusnya tidak apa-apa. Dan ini aku pengen aku pengen ngebahasin ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku pikir penting buat aku bisa nyampein pendapat aku ini berdasarkan pendapat atau setidaknya apa yang aku pahami mengenai konsen. Ya, aku ini bukan sebuah expert mengenai psikologi atau hukum ya, tapi kita sering kali dengar kalau alasan kenapa anak-anak di bawah umur itu enggak bisa konsen adalah karena otak mereka tuh kurang berkembang, jadi mereka nggak bisa konsen. Tapi jujur menurut aku ini penjelasan yang sangat-sangat gak bagus. Karena dengan bicara kayak gini kita tuh ngomong seakan-akan anak ini secara fisik nggak bisa mau. Dan mau ini beda dengan konsen. Jadi seringkali orang-orang salah paham kalau anak ini bisa ngaku kalau dia mau. Mereka ngambil ini sebagai tanda kalau otaknya udah cukup berkembang buat bisa konsen. Yang jelas merupakan pemahaman yang salah. Jadi ini clear cut explanation yang jelas lah ya. Kenapa anak-anak nggak bisa konsen? Itu bukan karena otaknya, tapi karena sifat dasarnya anak-anak itu buat mereka jauh lebih mudah buat dihasut dan didorong buat ngelakuin apapun yang diomongin ke mereka. Di kasus-kasus eksploitasi seksual, mereka bisa setuju buat ngelakuin apapun yang disuruh pelakunya, bukan karena mereka mau, tapi karena pemikiran mereka udah dibuat dan dibentuk buat mereka ini jauh lebih mudah buat menerima apapun yang dilakukan ke mereka. Opini dan pendapat mereka mengenai dunia ini masih belum ada. Ini ngebuat mereka jauh lebih mudah buat didoktrin, buat percaya atau ngedukung aksi apapun yang diberikan pada mereka, meskipun aksi dan opini itu bisa merugikan dan menyakitkan orang-orang sekitarnya. Dan iya, yang paling penting adalah ini masih berlaku meskipun anaknya penasaran atau mau duluan. Sebuah pembelaan yang sering banget diomongin di forum-forum ini. Coba kita bayangin di sebuah skenario yang kurang ekstrim lah ya, masih buruk tapi nggak separah ini, dimana seorang anak kecil ada penasaran mengenai konsep buat melukai dirinya sendiri, kayak self harm gitu, ngebeset dan ngenusuk atau ibaratnya kayak ngenyakar diri mereka sendiri. Dan setelah mengetahui ini, pelaku eksploitasinya bukannya ngedidik mereka dengan benar, ngajarin kalau itu tindakan yang salah dan buat jangan ngelakuinnya, mereka malah ngedukung dan menormalisasikan aksi tersebut. Bilang kalau itu hal yang normal, bilang kalau wajar lah kamu pikir kayak gitu, namanya kamu juga masih anak kecil, masih penasaran dan masih belajar. Ini bukan yang ngedorong mereka buat masuk dalam pemikiran yang benar, tapi yang ada ngebentuk kepribadian mereka buat lebih membahayakan diri mereka sendiri di masa depannya. Apalagi kalau sampai pelakunya ini ngebantu anaknya buat melakukan aksi self harm ini. Dan ingat, kita pakai self harm ini sebagai pengganti apa yang sebenarnya aku maksud lah ya. Kalian ngerti maksudnya kayak gimana. Tapi ya mereka sampai ikut campur tangan karena mereka ingin ngebantu buat bikin mereka paham atau gimana, itu jijik banget lah ya. Iya, bisa dibilang kalau awalnya anak ini mau duluan, tapi dengan mengajarkan dan mendukung ketertarikan mereka dengan konsep ini, nanti ketika dia besar, dia bisa memikir kalau konsep buat nyakitin diri itu hal yang biasa, yang bisa aja ngedorong individunya buat nyakitin orang lain. Karena konsepnya udah dinormalisasikan pada anaknya sejak mereka kecil. Ini kenapa sangat penting kalau di lingkungan masyarakat kita itu kita punya pendapatan dan list objektif mengenai apa itu hal-hal yang buruk dan apa itu hal-hal yang baik. Dan ini juga kenapa anak-anak ini dikatakan nggak bisa konsen, karena garis diantara baik dan buruk mereka itu belum ada. Namanya mereka masih kanvas yang putih, yang masih polos. Mereka nggak ngerti bedanya apa yang baik dan apa yang buruk. Ya mungkin mereka bisa ngerasain kalau ini merupakan hal yang bikin mereka sedih, tapi itu pun masih sebuah perasaan yang sangat ambigu, yang gampang banget buat diubah dan dibentuk menjadi sesuai keinginan siapapun yang mau memanipulasi atau memanfaatkan anak-anak ini. Makanya sebagai orang tua dan orang-orang pendamping anak-anak ini merupakan tanggung jawab kita buat memastikan kalau garis diantara baik dan buruk anak ini itu sama dan enggak bakal ngerugiin orang lain atau bahkan dirinya sendiri.
Kayak ambil contohnya si incest nih lah ya. Karena emang nama kasusnya ini fantasi sedara, bukan fantasi dengan anak, meskipun kebanyakan ngomonginnya kayak gitu. Tapi aksi incest ini, meskipun kedua belah pihak yang bisa dibilang mau melakukan, masih punya orang ketiga yang dirugikan, yaitu anak dari hasil hubungan tersebut. Karena yang pelaku incest ini bakal melakukan cacat dan kerusakan genetika pada anaknya, yang bisa buat anaknya lahir dengan cacat parah. Dan oleh karena itu, dari awalnya emang udah harus ditegaskan kalau hubungan antara keluarga itu bukan hal yang baik buat menghindari adanya sesuatu seperti itu terjadi di masa depan. Oke, kayaknya untuk sekarang sampai itu aja dulu di topik konsennya lah ya. Habisnya jujur aku pengen tegesin karena aku nggak mau ngejudge atau gimana. Habisnya ya namanya topiknya juga sangat tabu lah ya. Tapi aku rasa sangat penting buat di ngomongin secara straight kayak gitu. Karena memang dari semua penjelasan yang aku lihat, orang-orang biasanya yang mau menjelaskan konsep konsen ini itu ngesensor banyak banget dari topiknya sampai apa yang di ngomongin dan apa yang ditangkap itu beda jauh karena konteks dan apa-apanya segala di sugarcoat dan di bisa dibilang dibuat lebih halus agar nggak kedengaran terlalu tabu. Oke, serius, kita langsung lanjut aja ke garis waktunya. Satu hari setelah grupnya meledak dan viral pada 15 Mei 2025, hampir 9 bulan setelah grupnya dibuat, dan setelah jutaan orang nge-mass report grupnya pada Facebook, akhirnya Facebook nge-take down dan ngeblokir grup Fantasi Sedara. Dan setelah laporan dan pengguna dari tekanan publik, admin-admin grupnya langsung buru-buru ngehapus dan coba buat ngedelete semua profil-profil dan bukti-bukti kalau mereka ini pernah merupakan sebuah grup ilegal. Tapi udah telat. Polisi sekarang udah terlibat dan upaya pencarian buat admin-admin grupnya telah diluncurkan, di mana mereka semua bakal ketangkep dengan polisi kurang dari 1 minggu kemudian. Dan ini bawa kita ke 20-21 Mei, di mana Polri mengumumkan kalau mereka telah berhasil buat menangkap 6 tersangka yang terlibat dalam grup tersebut, termasuk MR, MS, MJ, dan DK. Dan pada 22 Mei, ada sebuah detail gelap yang muncul pada kasusnya. Ingat kalau dulu aku sempat bilang si MS dan MJ ini katanya pernah terlibat langsung dengan aksi pelecehan seksual. Setelah Polri melakukan investigasi digital, mereka berhasil menemukan dan identifikasi 4 korban pelecehan seksual yang berhubungan dengan MS. Anak-anak yang video dan gambar-gambarnya direkam dan diedarkan pada grupnya, termasuk 2 anak-anak berusia 8 dan 12 tahun yang dilecehkan waktu mereka masih tidur. Dan yang buat ini lebih mengerikan lagi adalah si MS ini ternyata merupakan paman dari kedua korbannya. Sedangkan si MJ, meskipun gak ngerekam atau ngambil foto secara langsung, telah dituduh dan diduga melakukan pelecehan fisik ke anak tetangganya yang hanya berumur 7 tahun. Dan bukti-bukti yang polisi temukan bukan pada si MS dan MJ doang, tapi juga pada pemilik grup. Dan bukti-bukti yang polisi temukan bukan cuma pada MS dan MJ doang, tapi juga pada pembuat grupnya si inisial MR. Ketika polisi ngelabrak rumahnya si MR, mereka menemukan barang-barang bukti yang sejumlah 402 gambar dan 7 video eksploitasi yang ditemukan di perangkat-perangkat elektronik seperti HP dan hard disk milik MR. Dan mereka juga temuin sebuah pencatatan dokumentasi pengakuan si MR ini mengenai senario fantasi-fantasi incest atau gimana lah yang dia tulis di sebuah kertas yang udah kayak psikopat gitu, ditulis di kertas terus diumpet-umpetin dalam laci-lacinya. Di sini juga di mana mereka menemukan sebuah spreadsheet sederhana yang entah dibuat oleh DK atau dibuat oleh si MR juga, yang mencatat sejumlah klien-klien atau customer mereka yang udah pernah beli paket video atau gambar-gambar. Ini yang tadi di awalnya aku bilang mereka bisa menemukan kalau paketnya itu sekitar 50.000 buat 20 video dan 100.000 buat 40 video. Dan ini merupakan sebuah bagian yang menurut aku paling mengganggu menurut aku ya. Karena ketika polisi diinterogasi buat mendapatkan jawaban mengenai kenapa si MR ini ngelakuin apa yang dia lakuin, dia nggak bisa jawab. Dia cuma ngomong kalau saya ngelakuin ini berdasarkan keinginan saya sendiri. Dia nggak jelasin kenapa sebagai anak yang 20 tahun yang masih muda, dia mau menjadi sebuah admin dan moderator konten-konten di sebuah grup ilegal dengan resiko buat ditangkap polisi yang sangat tinggi. Iya, mungkin bisa dibilang karena nafsu dia emang udah segede itu. Tapi kalau dipikirin buat mimpin grup sebesar 30.000 orang, itu perlu effort yang cukup gede. Apalagi buat bisa terus tersembunyi dan gak ketahuan lah ya dengan member yang sebanyak itu. Ini menurut banyak orang agak berlebihan buat anak muda yang katanya cuma iseng doang. Dan karena alasannya kurang masuk akal, banyak orang percaya kalau ini merupakan alasan bohong dan dia sendiri sebenarnya merupakan bagian online dari sebuah ring pornografi anak kecil yang jauh lebih besar yang masih belum terungkap. Nggak, sama sekali nggak ada bukti atau fakta apapun.
Tapi karena si MR bisa ngejaga dan ngurus grupnya dari Agustus tahun lalu sampai sekarang, buat banyak orang yang curiga. Apalagi faktanya kalau sama sekali nggak ada muncul berita apapun di masa waktu itu. Tapi setidaknya sekarang semua pelaku-pelaku yang ditangkap sama Polri udah ditahan dan diamankan dalam penjara. Mereka dari si MR, MJ, MS, dan DK telah ditangkap semua, dan mereka bakal menghadapi ancaman hukuman sampai 15 tahun penjara. Yang jujur menurut aku dan banyak orang itu masih jauh terlalu kecil, apalagi buat begitu banyak nyawa-nyawa anak kecil yang udah mereka traumatisin apa sih bilangnya? Bikin trauma. Jumlah anak-anak yang udah mereka bikin trauma dan udah ibaratnya udah ngerusak jalan hidup mereka waktu mereka masih kecil lagi. Apalagi kalau kita pikirin fakta kalau pastinya sebagian besar dari orang-orang yang bener-bener terlibat dalam grup ini itu nggak bakal tertangkap. Orang-orang yang aktif, orang-orang yang sangat bisa dibilang sangat antusias mengenai topik setabu dan seharam ini, mereka masih di luar sana. 30 orang itu, 30 ribu orang itu nggak bisa semuanya ditangkap, dan karena itu hampir semuanya sampai sekarang masih bebas. Ibarat kata cuman pindah tangan doang mereka, cuman pindah grup. Dan kita mungkin gak bakal bisa menangkap mereka semua sampai ke depan-kedepannya pun. Tapi kayaknya yang pengen aku ngedorongin dan nge-highlight banget mengenai kasus ini adalah faktanya kalau grup itu bisa sampai 30 ribu orang dalam waktu 9 bulan. Sebuah angka yang besar banget. Mungkin menurut kalian di dunia dimana YouTuber sekarang biasanya sampai 100 ribu subscriber dalam 1 bulan, ya, itu mungkin kelihatannya kecil lah ya. Tapi untuk sekarang menurut aku itu masih sebuah angka yang monumental banget. Dan menurut aku ini menunjukkan kalau orang-orang yang berpikiran seperti ini itu ada di mana-mana. Beneran dah, kalian kalau ngeliat post-post apapun mengenai incest atau topik-topik pedofilia, bakal ada setidaknya satu orang di komen itu yang bilang kalau ini sebuah aksi yang bisa dijelaskan dan bisa dibenarkan intinya. Ini ngingetin aku sama fakta itu loh, yang kalian tahu gak kalau misalnya dibilang kalau 1 di antara 25 orang tuh merupakan psikopat, atau bukan psikopat, apa sih, sosiopat, orang yang gak bisa ngerasain empati. Bener-bener nge-highlight kalau sebenarnya jumlah orang kayak gini tuh jauh lebih banyak daripada yang kita pikirin. Dan menurut aku yang harus di-highlight ini adalah kita kalau misalnya punya perasaan, atau mungkin seseorang memiliki perasaan atau pemikiran yang haram dan yang gak tahu, yang paling penting buat dilakukan adalah untuk menyadari dan mengakui kalau perasaan itu salah. Dengan mengakui kalau perasaan itu salah, kita udah 1, mengakui kalau kita ini bukan orang yang benar, dan 2, yang paling penting lagi, kita gak mungkin bakal ngedukung orang lain yang punya perasaan yang sama. Ini kenapa grup-grup seperti ini, seperti Fantasi Saudara ini menurut aku sangat berbahaya, karena mereka menyediakan sebuah tempat personal buat orang-orang yang berpemikiran ini itu buat berkonek dan buat saling mendukung dan menopang pendapat mereka sendiri di atas punggung satu sama lain, buat saling mendukung, saling mengencourage dan saling memperkokoh pendapat mereka kalau ini merupakan hal yang normal. Dan iya, meskipun banyak orang bilang kalau misalnya cuma fantasi doang secara teknis itu gak bakal ngerugiin siapa-siapa, apa kamu bisa ngejamin kalau 30 ribu orang, enggak satu pun dari mereka bakal melakukan satu aksi yang bakal ngerugiin orang lain sebagai hasil langsung dari pendapat atau masukan orang-orang dalam grup ini? Aku sih enggak ya. Terus ada banyak lagi yang berkomentar kalau misalnya kalau cuma di layar berfantasi itu enggak menghukum, itu enggak pantas buat dihukum lah. Mereka berusaha buat membela diri seolah-olah fantasi ini cuma netral. Padahal setiap kali di-share itu memberi ruang bagi mereka buat terus memupuk fantasi itu. Dan lama-lama satu langkah yang salah, sebuah fantasi bisa berubah jadi korban yang nyata. Karena di sebuah ekosistem buruk yang saling memperkuat, ketika satu orang cuma posting cerita pengalaman pribadi yang ibarat kata palsu tapi mengerikan dan bisa dibilang menarik perhatian dan nge-appeal buat orang-orang di sekitarnya, orang lain bisa juga langsung bilang, wah, gue juga begitu loh. Ini menciptakan sebuah feedback loop yang merupakan kayak lingkaran setan gitu loh, dimana fantasinya terus tumbuh dan dipupuki oleh satu sama lain, dan batas dimana imajinasi dan tindakan asli ini makin lama makin pudar. Jadi ya intinya kalau misalnya ada orang di luar sana, mungkin kalian juga nonton video ini, aku tahu ini sebuah topik yang sangat tabu, dan bahkan buat mengakui fakta ini tuh sangat tabu dan bisa aja ngerusak image kalian secara publik.
aku harus ngomong kalau misalnya ada orang di luar sana yang punya perasaan atau pendapat-pendapat seperti ini, kalian yang paling penting adalah buat mengakui kalau itu salah. Nggak perlu kalian buat ngomong kalau kalian nggak merasa aman, nggak perlu buat kalian mengakui apapun yang telah kalian lakukan. Yang penting kalian ngaku kalau apa yang kalian lakukan itu salah, dan jangan saling mendukung mengenai aksi dan pemikiran-pemikiran yang buruk dan bisa merugikan anak-anak. Tapi dengan itu, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Ini sebuah topik yang jauh lebih berat daripada yang biasa aku ngomongin lah ya. Jujur aku bahkan agak ragu buat ngepost video ini. Aku harus nge-sensor banyak banget ini. Aduh, nanti editingnya pasti bakal pusing. Tapi ya aku harap kalian suka videonya. Aku tahu ini merupakan topik yang jauh lebih trendy bisa dibilang dibandingin topik-topik biasa yang bisa aku ngomongin yang obscure banget. Tapi ya cobalah sekali-kali kita nge-cover topik Indonesia yang trending lah ya. Siapa tahu channel ini bakal kena boost gede karenanya. Amin, semoga itu terjadi. Tapi aku harap kalian nge-enjoy videonya. Sekali lagi terima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau misalkan like videonya, kalau kalian mendukung channel ini, kalian bisa klik like, subscribe, komen, atau bahkan share videonya. Aku akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang itu aja dulu dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Asalkan anaknya mau, itu gak apa-apa. I'm not even gonna say that on fucking camera. I can't.